Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 191041686, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pertemuan ke-12 yang berjudul Perilaku Konsumen dan Strategi Promosi. Strategi promosi. Di sini terdapat 3 bagian dari strategi promosi, yaitu lingkungan promosi, kekacauan tingkat persaingan, perilaku promosi, kontak informasi, komunikasi dari mulut ke mulut, serta afeksi dan kognisi promosi, sikap terhadap iklan proses mempengaruhi. Tujuan promosi adalah untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. 4 jenis promosi yang utama: iklan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas. 1. Iklan atau advertising adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, evaluasi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan dengan produk atau merek. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jenis promosi di dalamnya meliputi kupon, rabat, penjualan, multi kardus kontes atau undian. Yang ketiga, penjualan personal atau personal selling melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Alasan metode ini paling hebat adalah dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk. Situasi komunikasi saling silang atau interaktif memungkinkan salesman dapat mengadaptasi apa yang disajikannya sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Yang keempat, publisitas adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk atau merek si pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Dampak publisitas bisa negatif dan positif. Kadangkala publisitas dianggap lebih efektif dari iklan, karena konsumen dapat dikatakan telah siap menerima pesan yang disampaikan. Bauran promosi. Idealnya, manajer pemasaran dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang koheren yang mengintegrasikan ke-4 jenis promosi menjadi satu bauran pemasaran yang lebih efektif. Sebuah perspektif komunikasi. Proses komunikasi dimulai ketika sumber dari komunikasi promosi menentukan informasi apa yang harus dikomunikasikan dan kemudian mengencoding pesan tersebut ke dalam bentuk simbol yang paling tepat. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Adapun tujuan dari komunikasi promosi sebagai berikut. 1. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang disadari akan suatu kategori produk atau bentuk produk. 2. Konsumen harus sadar akan merek. 3. Konsumen harus memiliki sikap merek yang positif. 4. Konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merek tertentu. 5. Konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku untuk membeli merek tertentu. Keinginan membeli merek. Memfasilitasi perilaku lainnya. Membeli merek tertentu pada toko dengan merek tersebut. Model umum proses komunikasi untuk promosi.
umpan balik seperti sumber, pesan, transmisi, penerima, dan tindakan. Agen dan perangsang yang relevan. Produsen, manajer promosi, agen periklanan, salesman, juru bicara. Kemudian periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas. Selanjutnya media seperti TV, majalah, penawaran via pos, dalam toko, di rumah, telepon, artikel, surat kabar. Kemudian konsumen, tindakan atau keputusan kunci. Mengelola strategi promosi, menganalisis hubungan konsumen dan menentukan tujuan dan anggaran promosi, mendesain dan menerapkan strategi promosi, evaluasi strategi promosi, pengenkodingan komunikasi promosi, mendesain promosi untuk mengkomunikasikan makna yang tepat, mentransmisi komunikasi promosi, memilih media atau metode distribusi untuk mengekspos pesan promosi kepada pendengar yang tepat. Tindakan atau keputusan kunci. Mendekoding komunikasi pemasaran, masuk ke dalam pesan, menerjemahkan promosi, mengintegrasikan makna untuk membentuk tindakan dan keinginan berperilaku. Mengambil tindakan, membeli produk, mengunjungi toko, komunikasi dari mulut ke mulut. Merangsang kebutuhan kategori. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atas sebuah kategori produk atau bentuk produk. Kesadaran merek. Saat kebutuhan muncul, merek akan diaktifkan dari ingatan dan pertimbangan menjadi pertimbangan. Sikap merek. Konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.